Guys, gue dapet hate comment pertama di channel ini. Hi, my name is Gaby. Welcome back to my channel. Buat yang baru, welcome. Video ini bakal sedikit berbeda dari biasanya karena kita bakal bahas tentang first hate comment. Pertama kali gue baca hate comment ini, jujur gue sempat yang, apa sih ini orang? Ya ampun, ini tuh channel kecil banget. Kenapa lu ngoceh di sini? Cari channel yang lebih gede gitu, sana ributin orang lain gitu yang lu udah followernya udah jutaan gitu. Ini tuh, kenapa lu ngurusin hidup gue? Lu bikin hidup gue jadi lebih mumet. Kritik itu nggak menyenangkan, pedes gitu. Jadi pengennya cepet-cepet, masukin kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau ini bacanya, baca lewat mata kanan, keluarin mata kiri atau whatever gitu ya. Tapi gue inget banget nasihat dari seorang kenalan namanya Pak Sugiarto. Beliau adalah ahlinya teh dan karena usianya juga sudah lanjut, aku ngerasa beliau adalah seorang yang sangat bijaksana sekali. Dia bilang, kalau ada kritik, masukkan kuping kanan, pikirkan, ambil baiknya, buang yang buruknya. Jadi yang buruk nggak perlu disimpan. Tetapi di dalam setiap kritik itu kita perlu dengan sadar mengambil waktu untuk mencerna. Apakah ada faedah atau manfaat dari kritik ini? Apakah input yang diberikan itu sebetulnya bisa kita pakai nggak sih untuk memperbaiki diri kita? Which is, makanya kita kan sama-sama baca itu kritik. So, kritik ini diberikan pada salah satu video gua yang membahas tentang makanan sehat. Komennya kayak gini, sebelum ngomongin kesehatan, coba berkaca dulu sama badannya sendiri. Anda itu obesitas. Aneh nggak sih mengomentari makanan sehat bla bla, tapi badan sendiri obesitas? Badan itu mencerminkan apa yang kamu makan. Bentuk badan kamu begitu karena kamu makannya nggak benar. Sekali lagi, beli bercermin dulu aja sebelum mengomentari masalah makanan sehat. Yes, gue setuju, gue obes. Dan gue setuju bahwa gue perlu ngurusin badan gue. Tapi gue rasa gue gak perlu beli cermin, karena udah ada cermin di rumah gue, dan gue tahu banget bahwa gue tuh obes. Jadi terus kalau seandainya komentar seperti itu, apa dong yang bisa diambil manfaatnya? Jadi video ini tuh sebetulnya video for fun, dari perspektif seseorang yang lagi belajar tentang makanan sehat. Singkat cerita, message dari video tersebut adalah, definisi sehat itu dari setiap orang berbeda-beda. Berbeda dalam artian contohnya misalnya, kalau kita ada di kelompok orang yang memang nggak punya kemampuan untuk makan hari ini, maka makanan apapun yang bisa kita makan hari ini adalah sudah lebih sehat. Karena kalau seandainya kita nggak makan hari ini atau kita memang nggak punya uang gitu untuk makan sama sekali, itu kan, ya kita bisa sakit dan bisa gitu. Jadi sehat buat mereka apapun yang bisa kita makan gitu. Tapi kalau seandainya misalnya sehatnya itu sehat buat gua, itu artinya gua harus mengurangi makanan gua dan mengadopsi pola makan yang lebih gizi seimbang, yang lebih sehat, and definitely harus lebih sedikit kalorinya. Kurang lebih itu sih cerita videonya. Kalau mau nonton sendiri, monggo, nanti linknya gua taruh di bawah, atau nanti di akhir video gue kasih linknya. You go see it and judge for yourself. But lesson learn apa yang bisa gue manfaatkan dari input dari teman kita yang satu ini? Nah, gue sendiri sebetulnya berbicara banyak tentang bagaimana menjadi lebih baik, bagaimana menjadi diri gue yang lebih baik. Ya, obviously kalau seandainya gue orang yang obes, mau nggak mau gue akan touch sedikit banyak tentang makanan sehat. Nggak mungkin gue sama sekali nggak ngomongin simply because gue tuh obes. Seolah-olah kayak nggak punya hak untuk berbicara soal kesehatan just because gue obes. I think itu satu persepsi yang salah. But definitely, karena gue bukan ahlinya kesehatan juga, kalau seandainya nanti misalnya gue ngomongin tentang makanan sehat, gue definitely akan mention sumbernya. Baik itu buku maupun video, atau jurnal kesehatan gitu ya. Jadi gue nggak asal ngomong. Nah, bicara soal hate comment sendiri, resiko hidup
di Indonesia atau di Asia pada umumnya, lu nggak bisa menghindari hate comment atau inputan-inputan yang bikin panas telinga. Contoh gampangnya lah, kalau lu lagi kumpul sama keluarga, kayak di momen-momen lebaran, Natal, Tahun Baru, Imlek, atau hari raya lainnya gitu, di mana semua anggota keluarga ngumpul. Pasti kan ada kan komen-komen itu. Kalau kita lagi belum nikah, ada yang komen, "Oh, kapan nikahnya? Belum punya pacar." Kalau seandainya kita baru masuk kerja mungkin, kita belum jadi direktur gitu ya, itu pasti yang komen juga, "Ah, gaji lu kok segitu sih?" Gitu. Same juga sama berat badan dan bentuk gitu. Gue juga ngalamin keluarga gue komen tentang berat badan gue karena gue obes. Apakah menyenangkan? Enggak. Ya orang di komen berat badannya mana ada yang menyenangkan sih, itu tuh bukan pujian gitu. Tapi kita harus bisa ngeliat bahwa keluarga itu tuh kasih komen karena mereka sebetulnya sayang gitu. Mereka peduli sama our well-being, sama kesehatan kita, makanya mereka komen. Cuman mungkin mereka nggak tahu gitu bagaimana cara kasih input yang halus atau yang sopan gitu. Sama juga kayak yang kasih komen di sini gitu. Mungkin ya simply dia nggak ngerti aja cara kasih komen yang lebih santun. Tapi it's well meaning. Nggak semua yang pedas di kuping itu berarti bisa kita sebut dengan hate comment. Jadi kalau kalian terima inputan yang nggak enak di kuping, ya jangan langsung buru-buru marah, dengerin dulu, ingat ya, masuk kuping kanan, pikirkan, renungkan, ambil yang baik, ambil manfaatnya, dan buang yang toksiknya. Itu caranya untuk menghadapi hate comment. Sampai di sini dulu video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!